Baik sahabat sosial semuanya, berikut kami sampaikan info resmi Kemensos hari ini. Ternyata hanya KPM yang memiliki 4 tanda berikut ini di KK-nya yang cair di PKH tahap 5 dan BPNT tahap ke-6 serta bantuan langsung tunai BLT El Nino. Dan informasi penting bagi semua pengguna gas LPG 3 kg di akhir tahun 2023. Seperti apa informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai, jangan di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat sosial semuanya, berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting berdasarkan peraturan terbaru PKH dan BPNT. Hanya KPM yang memiliki 4 tanda berikut ini di dalam kartu keluarganya yang akan cair bantuan PKH tahap ke-5 dan BPNT tahap 6 dan BLT El Nino. Dan ada informasi penting untuk semua pengguna gas LPG 3 kg. Jadi sahabat sosial semuanya, informasi mengenai pencairan bantuan sosial yang tentu saja melalui beberapa proses, dan KPM yang akan cair bantuannya akan dimasukkan ke dalam daftar SP2D pencairan, baik itu untuk bantuan PKH maupun bantuan BPNT, serta untuk BPNT tahap yang ke-6 yang sudah dimulai pencairannya, di mana KPM yang akan cair bantuannya baik yang melalui KKS Merah Putih maupun melalui PT Pos Indonesia. SP2D-nya turun disaring berdasarkan kartu keluarga. Karena seperti kita ketahui bersama, bantuan PKH maupun BPNT itu basisnya adalah kartu keluarga. Jadi bantuan tersebut tidak berbasis perorangan. Maka karena bansos itu berbasis pada kartu keluarga, kabar baiknya jika di dalam satu rumah ada beberapa keluarga. Seperti contohnya ada mertua, kemudian ada juga 2 anak yang masing-masing sudah berkeluarga dan masing-masing sudah memiliki kartu keluarga sendiri-sendiri. Bisa saja 3 keluarga tersebut di dalam satu rumah mendapatkan bantuan baik itu PKH maupun BPNT. Dan informasi penting bagi KPM yang belum mencairkan bantuan PKH tahap 4 serta BPNT tahap ke-5. Khususnya bagi yang sudah masuk namanya di dalam SP2D pencairan bantuan PKH tahap 4 atau BPNT tahap ke-5 kemarin, untuk segera mencairkan bantuannya supaya nantinya tidak hangus dan dikembalikan ke kas negara. Selain bantuannya hangus dan dikembalikan ke kas negara, KPM yang tidak mencairkan bantuannya kedepannya tidak akan cair lagi bantuan PKH maupun BPNT-nya. Dan juga bantuan beras 10 kg serta bantuan BLT El Nino. Jadi oleh karena itu, masalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk ke dalam SP2D ini ada beberapa kriteria penerima bansos yang harus dipenuhi oleh anggota keluarga yang terdata dalam kartu keluarga. Menurut aturan terbaru yang harus dipenuhi agar bisa kembali menerima dan masuk dalam SP2D pencairan bantuan PKH tahap ke-5 atau BPNT tahap 6 dan juga BLT El Nino. Dan langsung saja yang pertama adalah bagi KPM PKH maupun BPNT yang kependudukannya sudah padan dengan Dukcapil. Jadi kita harus pastikan tidak ada perbedaan antara data di Dukcapil dengan data di Kementerian Sosial. Dan untuk mengetahuinya kita bisa tanyakan kepada operator 6NG agar supaya operator 6NG bisa memeriksa data yang ada dalam kartu keluarga terbaru dengan data di Kementerian Sosial. Jadi seumpamanya jika ada ketidakcocokan, operator 6NG bisa mencocokkan dan memperbaiki data agar data tersebut
persis sama dengan data yang ada di DTKS Kementerian Sosial. Ini sangat penting ya, jangan sampai orang yang tidak mampu yang harusnya mendapatkan bantuan sosial hanya karena datanya tidak padan, jadi tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah bagi KPM, PKH maupun BPNT yang di dalam kartu keluarganya masih terdapat komponen PKH. Jadi di dalam kartu keluarga terdapat anggota keluarga yang masuk kriteria sebagai komponen PKH seperti ibu hamil, kemudian anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Selanjutnya anak sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Selanjutnya lansia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat. Jadi kalau komponen-komponen tersebut ingin mendapatkan bantuan PKH harus atau dipastikan harus masuk ke dalam DTKS. Dan jika ada komponen baru dalam keluarga harus melapor ke pendamping atau ke operator 6NG. Karena kalau di dalam kartu keluarga tidak ada lagi salah satu komponen PKH, maka untuk bantuan PKH di tahap selanjutnya tidak akan dicairkan lagi. Selanjutnya yang ketiga, KPM, PKH maupun BPNT yang akan cair lagi di tahap selanjutnya adalah KPM, PKH maupun BPNT yang di dalam kartu keluarganya tidak ditemukan anggota keluarga yang memiliki pekerjaan seperti PNS, TNI Polri, pegawai BUMN ataupun BUMD, serta bukan buruh atau pekerja dengan upah di atas UMP. Dan UMP setiap daerah tentu berbeda besarannya. Seperti saya contohkan untuk DKI Jakarta, UMP-nya adalah Rp4.900.000. Untuk Papua adalah Rp3.864.000. Sampai dengan yang terendah adalah Provinsi Jawa Tengah, yang UMP-nya adalah sebesar Rp1.958.000. Karena menurut peraturan baru, jika di dalam satu kartu keluarga ada anggota keluarga yang memiliki pekerjaan seperti PNS, TNI Polri, ataupun pekerja atau buruh dengan gaji di atas UMP, maka tidak layak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Artinya tidak akan cair lagi bantuannya, baik itu bantuan PKH maupun BPNT-nya. Kemudian yang terakhir bagi KPM, PKH maupun BPNT yang memiliki KK bukan termasuk yang tidak dilayakkan oleh pemerintah daerah. Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa pemutakhiran ketidaklayakan penerima bantuan sosial dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilakukan setiap bulan mulai tanggal 14 sampai dengan akhir bulan. Jadi jika keluarga tersebut terverifikasi sudah sejahtera perekonomiannya atau keluarga tersebut sudah pindah alamat dan tidak ditemukan alamatnya, atau KPM tersebut sudah meninggal dunia, maka pemilik KK tersebut tidak layak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Jadi sahabat sosial semuanya, itulah tadi KPM yang akan cair bantuan PKH tahap kelimanya dan juga BPNT tahap yang ke-6. Serta kepada KPM BPNT baik itu BPNT plus PKH maupun BPNT non PKH atau BPNT murni yang cair bantuannya di tahap yang ke-6 alokasi bulan November Desember. Maka kemudian besar akan cair juga bantuan BLT El Nino untuk alokasi November Desember dengan besaran Rp400.000. Karena bantuan BLT El Nino ditujukan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat BPNT, baik itu BPNT non PKH maupun BPNT PKH, yang kemungkinan akan mulai dicairkan di akhir bulan November 2023 atau di awal bulan Desember 2023. Untuk 2 bulan sekaligus, yaitu sebesar Rp400.000. Selanjutnya ada informasi untuk semua pengguna gas LPG 3 kg. Jadi sahabat semuanya, pemerintah akan menerapkan ketentuan hanya masyarakat yang terdaftar dan menunjukkan KTP yang dapat membeli LPG 3 kg yang akan dimulai 1 Januari 2024. Kebijakan ini dilakukan supaya subsidi dari pemerintah ini bisa tepat sasaran.
Hal itu seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Aryaji yang mengungkapkan untuk menjalankan kebijakan tersebut pemerintah telah memulai melakukan pendataan. Jadi terkait dengan syarat pembelian gas LPG 3 kg harus terdaftar, masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai pembeli gas LPG 3 kg di pangkalan LPG 3 kg resmi milik Pertamina dengan membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga. Sementara itu, bagi masyarakat yang masuk database penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE dan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dapat membeli LPG 3 kg dengan hanya menunjukkan KTP saja. Jadi KPM-PKH dan BPNT yang otomatis namanya sudah masuk di DTKS Kementerian Sosial, nantinya di tahun 2024 membeli gas LPG hanya menunjukkan KTP saja. Tidak usah mendaftar karena namanya sudah masuk ke dalam DTKS. Namun bagi masyarakat yang belum masuk ke DTKS ataupun P3KE harus mendaftar di pangkalan LPG 3 kg resmi. Baik sahabat semuanya, itulah tadi informasi penting kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.